Profesor Dr. Christian Sonohogranya ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara, Syekh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru. Kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Kalau nggak ngingkar ya nggak makan nasi. Snok Bahar Gronje. Goblok, ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pinter, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Kalau bedanya dengan Sonohogronyo, orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi, orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Kalau Sonohogronyo rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Kalau Bahar Gronyo, dia memirang-mirangkan. Para penghina, para pencaci, para pemaki, teruslah dengan hinaan kalian, teruslah dengan cacian kalian, teruslah dengan makian kalian. Hinaan, cacian, makian, fitnahan kalian tidak akan membuat Bahar bin Smith lemah, tidak akan membuat Bahar bin Smith mundur. Bukan selangkah lagi, tidak akan mundur walaupun sekelingking. Fitnah kalian, hinaan kalian, cacian kalian, makian kalian, ancaman kalian akan saya jadikan sebagai api yang menambah, yang membakar semangat saya. Hal yang paling menarik di sini adalah Divide et Impera, merupakan sistem penjajahan yang diterapkan oleh Belanda, yakni adu domba. Adu domba antar sesama masyarakat, dan itu diterapkan oleh Bahar Gronje. Ini sangat luar biasa sekali ya. Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi ulama, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Yang lindungi polisi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Bawa barakuda. Kemudian Sonohogranya ini mengaku dirinya adalah seorang ulama yang ditakuti oleh kafir. Jadi memutarbalikkan kisah yang sebenarnya, diaduk-aduk, itulah yang disebut dengan propaganda. Jadi bapak propaganda pada saat itu terkenal, namanya Sonohogranya. Kalau bapak provokator hari ini terkenal Bahar Gronje, dan juga bapak angkatnya mencoba untuk mengobok-ngobok persatuan dan kesatuan dengan mengatasnamakan agama, menamakan dirinya sebagai ulama. Ana ini bagian dulu bantai habib-habib palsu. Makanya lembaga nasab itu nggak nerima yang samar-samar. Sejatinya saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak percaya saya. Kalau bener ente bukan habib, jangan ngaku habib. Saya bukan cucu yang mulia. Saya tidak ditakdirkan lahir dari nasab yang mulia untuk dipamerkan. Saya mempertanyakan tentang orang tua si Bahar. Kenapa? Karena dia gencar sekali ketika ada orang yang memberikan kritikan, ada orang yang membahas tentang misalnya teori Kiai Imaduddin, misalnya penelitian beliau tentang nasab habaib, langsung bawa dalil. Yang membenci para habaib adalah golongan: 1. Munafik, 2. Anak yang lahir di luar nikah, 3. Orang yang lahir yang ibunya disetubuhi pada saat sedang haid. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu, apakah termasuk anak zina apa bukan, sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3: munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Gampang sekali seperti itu, padahal itu cuman penelitian. Kalau memang tidak benar seperti yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin, kenapa harus sampai ke situ? Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA.
Tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Makanya kita uji dulu si Bahar salah satunya, yang lahir dari seorang ibu yang wow, bahenol, saudara, yang sampai berfoto dengan maknya harus seperti itu. Tolong jawab, tolong bapak kau, mana bapak? Bapakmu, bapak. Mana bapak? Jadi pada dasarnya lembaga nasab itu hanya pengen dijamin kebenarannya, kesohihannya. Yang nggak jelas, nggak ada. Sekali lagi ada catatan Tuhan yang tidak bisa diingkari. Dan ini ada pada diri kita. Hakikatnya adalah tubuh kita disusun oleh seluruh materi leluhur kita. Dari Nabi Adam, Ibu Hawa sampai ke bawah menjadi ini. Demikian juga kita berarti punya satu kode yang presisi. DNA kita itu kayak misalkan Imam Ali, FJ1, FGC 10500. Si Bahar ini, saya berbicara ini menyebutkan nama, artinya saya tidak mengatasnamakan habaib di sini. Saya tidak mengatasnamakan zuriyah Nabi di sini, karena sejatinya saya tidak percaya kalau si Bahar adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak percaya saya. Boleh dong nggak percaya? Boleh nggak? Boleh, keyakinan tidak bisa dipaksa-paksa. Habib kok ngaku cucu ke-28, ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener ana 38, bukan 28. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Saya Sayyidina Muhammad yang 29. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur doang dipermasalahin goblok. Kebanyakan tidur kau, bangun dah jadi cucu Nabi. Salah bukannya klarifikasi, minta maaf. Kebanyakan mimpi naik kuda putih. Aduh. Dikasih klarifikasi itu ana ditanya ketika ana lagi bangun tidur. Jadi ana bilang 28. Ya, harusnya ana ngomong 38, cuma ana salah ngomong 28. Mana ada Habib emaknya itu kan istrinya Habib juga. Jilbabnya tutup kepala, nampak pantat, tutup pantat, nampak kepala. Nggak ada. Walaupun dia ahwal, walaupun dia bukan kalangan syarifah atau saidah, dia tetap tahu bagaimana menjaga aurat. Aku lama, mak sendiri pun belum bisa dididik dengan benar. Aku anaknya Habib, istrinya nggak bisa dididik dengan benar. Keblinger itu. Ini curut-curut belum pada ada ini. Ini curut-curut, ini orang-orang yang suka ngomong di YouTube ini. Habib Bahar begini, Habib Bahar begini. Ini makhluk-makhluk gaib ini belum ada ini, syaitan-syaitan iblis-iblis ini. Mau syaitan-syaitan yang iblis yang cuma beraninya di dunia maya ya. Ini mereka belum ada. Anu udah dakwah duluan ini. Ya. Mungkin mereka masih ngapain wallahu a'lam enggak tahu. Ya. Mereka belum ada. Bagaimana kita bisa marah? Kita bangga ada foto ulama di channel kita bersama ibunda tercinta. Kalau memang ibunya, itu ibunya yang angkat kaki ke kepala dia bukan? Tapi mukanya beda ya. Oh itu masih muda TIJ, waktu masih muda. Kalau ibunya masih muda waktu itu kok Baharnya gitu-gitu aja. Seharusnya kan masih bocil. Gitu aja marah. Pokoknya mereka dengan gerombolannya lah yang paling suka menghina, mencaci dan memaki anak, tapi tidak pernah permasalahkan. Mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun. Sebab resikonya anak itu resiko kecil. Bukan itu, Pak. Bahkan bukan dihina, dicaci. Itu terus anak bilang, Pak, tahan saya. Kalau memang ada Bahar bin Ali bin Smith memasang-masang target untuk dakwah. Karena bagi anak, dakwah itu bukan suatu pekerjaan. Nih, saya berharap si Bahar yang punya channel Said Bahar, tolong angkat foto maknya biar kita tahu oh maknya. Nah, ya kan? Oh, ini loh maknya. Baru kita posting nanti. Lagi ini mak yang bener, kemarin mak pura-pura gitu. Oh, ya. Kemarin mak ketemu gede. Ini mak yang benar-benar mak. Tuh, TJ dibilang, TJ anak PSK, nggak apa-apa. Tai kucing, ngaku-ngaku murid tanah, pondok pesantren, disuruh Habib Bahar pondok pesantren buat
pondok pesantren, ana bangun ini pondok pesantren pakai darah, pakai air mata. Ana tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar keliling cari bantuan buat pondok pesantren, nggak pernah. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu orang 500.000, besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya Pak Koswara. Ana bangun ini pondok pakai darah, pakai air mata. Ada memang yang nyumbang, yang ngasih semen, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ini. Tapi berapa sih? Ini bangunan, ente lihat bangunan pondok udah habis berapa miliar? Paling dari uang sumbangan dari apa orang-orang itu, paling cuma berapa ratus juta. Sisanya dari mana? Ente mau tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Dari langit, dari pohon, dari emas, dari uang pribadi anak. Sebenarnya nggak pantas, nggak perlu anak ceritakan ini. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta, Bang Rocky 1 juta. Bang Refli, Bang Refli 5 juta 100.000 Gar. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir, takbir. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Bakar 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Ke Sobri 500.000 lah itu ya. 1 juta Habib Muhammad, ketum kita. Di tengah memanasnya polemik perihal Habaib Bani Alawi, imigran asal Hadramut Yaman, yang dipertanyakan otentitas nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW karena belum terkonfirmasi secara ilmiah. Salah satu pendakwah Ba'alawi yang paling kontroversial, Bahar bin Smith, kini semakin disorot publik oleh statement-statementnya dalam membela terah kelompoknya terlalu frontal dan provokatif. Alih-alih meredam suasana untuk mencari solusi terbaik untuk mengakhiri polemik ini, Bahar Smith justru semakin menambah kisruh dan kegaduhan, khususnya di media sosial. Bukannya mengedukasi umat, sebagaimana perannya sebagai ulama yang mengedepankan keilmuan berbasis data, dalil, hujah, atau argumen yang ilmiah. Yang ada justru menyulut sumbu peledak yang menaruh terjadinya perang narasi dan opini yang semakin menjalar liar dan melebar kemana-mana, tak jelas juntrungannya. Bahar Smith pun jadi bulan-bulanan warganet, diserang dan dibombardir dari berbagai sudut, disebabkan oleh penyikapannya yang penuh arogan dan membabi buta dalam menyerang balik pihak-pihak yang dianggap sebagai lawannya. Entah itu soal tes DNA, pembuktian klaim nasab lewat nakobah internasional, atau debat ilmiah dengan kitab-kitab nasab rujukan. Salah satunya ada nama Tengku Iqbal Johar yang lebih dikenal sebagai TIJ, kreator YouTube yang kritis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di media sosial. Kali ini TIJ melontarkan kritikan pedas pada Bahar Smith dengan menyebutnya sebagai reinkarnasi Snokhorgrone, orientalis ternama kebangsaan Belanda yang paham tentang agama Islam dan mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh selama di Mekah. TIJ bahkan menjuluki Bahar Smith sebagai Senok Bahar Gronje karena memiliki kesamaan sejarah dengan pola DVD et Impera, politik adu domba sebagaimana diterapkan Belanda saat selama 350 tahun menjajah Indonesia. Menurut TIJ, sebagaimana Snokhorgrone punya kontribusi bagi Belanda dalam memperkuat kolonialismenya dengan banyak memanipulasi sejarah dan melemahkan rakyat Indonesia lewat politik adu domba itu. Bahar Smith juga berhasil merusak persatuan umat dengan cara yang sama dan serupa. Adu domba rakyat dan pemimpin, umat dengan ulama, ulama dengan habaib, habaib dengan kiai, dan seterusnya dan sebagainya. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, selama menjajah Indonesia, Perang Aceh pada tahun 1873 hingga 1904 menjadi salah satu pergolakan tersulit dan terlama yang pernah dihadapi Belanda.
Setelah 2 dekade lebih tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, Belanda memutuskan untuk mengubah strategi. Belanda akhirnya mengirim Dr. Snoeck-Groningen. Dr. Snoeck-Groningen ditugasi oleh Belanda untuk memenangkan perang Aceh dengan cara menjalin hubungan yang harmonis dengan rakyat Aceh. Untuk menaklukkan Aceh, Belanda akhirnya menempuh jalan dengan mencari rahasia kekuatan masyarakatnya, terutama yang menyangkut kehidupan sosial budayanya. Tokoh yang dikirim oleh Belanda untuk menyelidiki tata negara Aceh agar diketahui kelemahannya rakyat Aceh adalah Dr. Snoeck-Groningen. Dr. Snoeck-Groningen adalah orientalis ternama, berkebangsaan Belanda yang paham tentang agama Islam dan mempunyai pengalaman bergaul dengan orang-orang Aceh selama di Mekah. Dr. Snoeck-Groningen dipandang sebagai orang yang tepat untuk terjun ke tengah masyarakat Aceh dan diberi tugas memecahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Belanda dalam penaklukan Aceh. Pada Juli 1891, Dr. Snoeck-Groningen berhasil masuk ke Aceh untuk mempelajari adat istiadat, kebudayaan, dan ajaran Islam masyarakatnya. Selama menjalankan kegiatan di Aceh, nama samaran Dr. Snoeck-Groningen adalah Abdul Ghoffar. Pada 23 Mei 1892, Dr. Snoeck-Groningen menulis sebuah laporan kepada pemerintahan Belanda yang diberi judul Aceh Verslag. Laporan tersebut berisi temuannya selama menyamar dan beberapa cara menaklukkan Aceh berdasarkan pihak yang akan dihadapi. Meskipun Sultan berhasil ditundukkan, bukan berarti para kepala daerah akan menyerah begitu saja kepada Belanda. Terlebih lagi, pengaruh para ulama terhadap rakyat sangat kuat. Itulah mengapa sangat sulit untuk mengalahkan pertahanan rakyat Aceh yang keyakinan agamanya sangat kuat. Dr. Snoeck-Groningen juga menyatakan bahwa satu-satunya jalan baik untuk ditempuh dan akan membawa hasil adalah dengan memecah belah kekuatan yang ada dalam masyarakat Aceh. Kaum ulama yang memimpin perlawanan harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Terkait masalah ini, Dr. Snoeck-Groningen mengusulkan untuk mengadakan serangan umum di Aceh yang dipimpin oleh tokoh Belanda yang bernama J.P. van Heut, gubernur sipil dan militer Aceh. Di samping itu, Belanda akan membuka kesempatan bagi bangsawan Aceh dan anak-anaknya untuk masuk dalam korps pamong praja pemerintah kolonial. Beberapa usulan Dr. Snoeck-Groningen kemudian digunakan oleh Belanda untuk membuat siasat perang yang baru. Penugasan Dr. Snoeck-Groningen pun terbukti mampu membalikan keberuntungan Belanda. Pasalnya, beberapa serangan gerilya berhasil dipatahkan dan Kesultanan Aceh takluk pada tahun 1903. Leluhur bangsa pengkhianat ya, Dr. Christian Snoeck-Groningen. Beliau adalah seorang Belanda yang pernah menempuh pendidikan di Saudi Arabia, kemudian dijadikan sebagai ikon untuk perlawanan Belanda terhadap Aceh dengan cara menyamar sebagai ulama. Beliau sangat disambut baik oleh masyarakat pribumi pada saat itu karena beliau termotivasi dengan sebuah statement bahwasanya untuk mengelabui orang bodoh maka bungkuslah kebohongan dengan agama. Itu merupakan salah satu motivasi beliau, mengingat pada saat masa-masa perang, yakni antara Belanda dengan waktu itu belum ada Indonesia, yakni dengan Nusantara. Terkenal pada saat itu Nusantara hampir seluruh kawasannya sudah mengenal Islam ya. Dan tentunya semangat jihad kaum muslimin pada saat itu baik di kalangan ulama, santri, tokoh-tokoh, bahkan masyarakat secara keseluruhan melawan Belanda dengan semangat jihad, terutama di Aceh. Kenapa saya mengatakan di Aceh? Karena yang pertama saya di sini berasal dari Aceh.
tentu sejarah yang turun-temurun di dalam keluarga akan selalu terus kita kenang. Karena saya mengingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Peristiwa masa lalu yang pernah terjadi itu merupakan sejarah. Kalau sudah dirubah dan ditambah sesuai dengan kebutuhan, itu bukan lagi sejarah, tapi dongeng. Sepahit apapun sejarah di masa lalu, ya itu yang harus kita catat untuk anak cucu. Kita tahu di Aceh ini ada dua golongan yang terkenal sebagai pengkhianat di saat-saat memperebutkan kemerdekaan yang dirongrong oleh penjajah. Tentunya di sini adalah di masa-masa Belanda, karena Belanda atau Nederland ini sangat lama sekali menjajah Nusantara. Lama sekali. Di bawah sebuah perusahaan yang namanya VOC. Belanda pertama sekali masuk ke Aceh bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pedagang. Di mana mereka datang dari Eropa untuk mengambil atau membeli rempah-rempah dan sebagainya. Kemudian ketertarikan dan juga provokasi sehingga mereka tertarik untuk menjajah. Nah, ketika agresi pertama Belanda ke Aceh, setelah menduduki semua wilayah yang lain yang ada di Nusantara, mereka sempat syok, kewalahan, bahkan jenderal mereka banyak terbunuh di Aceh. Salah satunya yang sangat terkenal, yang makamnya atau kuburnya pas berada di pintu masuk utama makam Belanda, Kirchhoff. Becut Kirchhoff yang ada di Banda Aceh di belakang Museum Tsunami. Jenderal bintang 1, namanya Jenderal Kohler, yang ditembak oleh sniper Aceh pas di depan pohon gelumpang bahasa Aceh ya. Di depan Masjid Raya Baitur Rahman hari ini, dan pohon itu udah ditebang. Oke, teman-teman, sahabatku semuanya, ketika saya menyusun pemikiran tentang pengetahuan akan sejarah, di sini banyak hal yang menarik. Ternyata sistem ataupun pola penjajahan yang pernah diterapkan oleh Belanda di Nusantara masih digunakan oleh kalangan orang-orang tertentu hari ini dalam menebarkan sistem kolonial gaya baru. Belanda dalam menjajah Nusantara tidak hanya menjajah dalam sektor ekonomi, politik, budaya, tapi juga mereka ikut menyebarkan agama, yakni agama penjajah. Ya, kita tahu bahwa Nusantara berabad-abad yang lalu sudah disiarkan syiar Islam sampai ke pelosok-pelosok Nusantara semuanya. Ya, dan salah satu misi terbesar Belanda adalah menyebarkan ajaran agama. Nah, ini sangat menarik hari ini karena ada beberapa persamaan yang sering digunakan oleh Belanda, yakni mengelabui orang-orang bodoh dengan membungkus kebohongan dengan agama. Karena itu sangat laku di negeri kita. Alhamdulillah bahwa di negeri kita juga orang sangat gampang apabila ditipu dalam hal agama, apalagi mengarahkan kepada kegoiban. Kenapa sangat gampang menipu dalam hal agama? Karena pertanggungjawabannya nanti setelah mati. Mereka akan berpikir, oh nanti pembuktiannya setelah mati. Sekarang lakuin aja apa yang kita mau, apa yang mereka mau. Nah, ada dua komponen yang sangat berpengaruh di Aceh yang pernah menjadi pengkhianat. Yang pertama dari kalangan Hulu Balang, atau lebih dikenal sebagai kalangan ningrat yang bergelar teku. Yang kedua, orang-orang yang menjadi tokoh agama. Salah satunya
yang jadi ante-ante Belanda itu adalah orang yang memiliki gelar Habib. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena begitulah kenyataannya. Sebangsat-bangsat penjajah, mereka tetap akan mencatat sejarah, baik mereka kalah apalagi menang. Sebangsat-bangsat penjajah hari ini, dia tidak pernah mau mengakui kesalahan, apalagi untuk meminta maaf. Begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Profesor Dr. Christian Sonohogranya ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara. Beliau punya nama yang sangat keren sekali, yaitu Syekh Abdul Ghaffar. Weh, keren saudara. Beliau juga seorang pengarang kitab, dan kitab hari ini masih tersebar di beberapa pelosok yang masih dibaca, dianut, dan juga diyakini kebenaran kitab tersebut. Saya tidak mau menyebutkan judulnya, takut nanti saya dipersekusi. Nah, hari ini kita dilahirkan seorang tokoh pemuda yang katanya sih pemberani, mengingatkan saya terhadap peristiwa di masa lalu seorang tokoh yang bernama Sonohogranya ini. Bukan Syekh Abdul Bahar, ini namanya Syekh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru yang kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Nah, kalau nggak ngingkar ya nggak makan nasi. Namanya yakni Snok Bahar Gronje. Itu keren namanya. Nah, dia kalau bedanya dengan Sonohogranya orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi. Orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Nah, kalau Sonohogranya rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan, supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Nah, tapi kalau Bahar Bahar Granya ini beda lagi. Dia memirang-mirangkan begitu. Tapi ada kesamaan. Kalau Sonohogranya so Arab, padahal dia Eropa. Kalau Bahar Granja itu so Arab juga. Hal yang paling menarik di sini adalah Divide et Impera, merupakan sistem penjajahan yang diterapkan oleh Belanda, yakni adu domba. Nah, adu domba antar sesama masyarakat, dan itu diterapkan oleh Bahar Gronje. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dan ingat, Jepang masuk ke Indonesia bukan masuk sendiri, tiba-tiba masuk untuk mengusir Belanda, bukan. Mereka diundang. Dan kita masih mencatat siapa yang pernah mengundang kedatangan Jepang. Masa jajahan Belanda tidak berbanding dengan 3,5 tahun kependudukan Jepang di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu. Pedih, Jenderal. Paham yang sering ditebarkan oleh Sonohogranya ini adalah seolah-olah mereka ini adalah pahlawan. Seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang alim yang datang untuk membantu dan membela kaum pribumi. Sehingga ketika ada kaum pribumi yang mencoba untuk melawan penjajah, mereka akan dikatakan sebagai orang-orang yang anti terhadap agama, tidak diajarkan di dalam agama, dan segala macam. Karena tujuan dasarnya adalah untuk menghapus nilai-nilai kebenaran bahwa kita adalah sebagai yang memiliki tanah air ini untuk melawan penjajah. Mereka sangat anti terhadap perlawanan dari rakyat. Sehingga mereka menyebutkan bahwa orang-orang
yang melawan penjajah ini sebagai kafir. Nah, kemudian Sanahagranya ini mengaku dirinya adalah seorang ulama yang ditakuti oleh kafir. Kalau bahasa Aceh masa perjuangan itu, pejuang kita menyebutnya kafe Belanda. Nah, jadi memutarbalikkan kisah yang sebenarnya, diaduk-aduk, itulah yang disebut dengan propaganda, bagian daripada propaganda. Nah, jadi bapak propaganda pada saat itu terkenal, namanya Sanahagranya. Kalau bapak provokator hari ini terkenal Bahar Gronje dan juga bapak angkatnya. Mencoba untuk mengobok-ngobok persatuan dan kesatuan dengan mengatasnamakan agama, menamakan dirinya sebagai ulama. Ini permainan Sanahagranya ini sangat luar biasa sekali ya, sehingga banyak kaum-kaum yang mengadopsi cara dia untuk menguasai, dan dia sangat doyan dengan perbudakan. Jadi TIJ, ada banyak sekali nama-nama teku ataupun Habib yang tercatat sebagai pengkhianat di Aceh, banyak. Bahkan ada yang memang darah asli daripada teku itu sendiri, bangsawan asli yang jadi pengkhianat. Begitu juga Habib, bukan nama samaran nyamar jadi Habib, bukan, memang Habib. Memang Habib yang datang kemari. Cuman hari ini sejarah itu sengaja dilenyapkan oleh anak cucunya, seolah-olah itu tidak ada, seolah-olah itu propaganda Belanda. Saya mengakui bahwa di kalangan keluarga kami ada yang berkhianat. Belum lagi yang memang bangsawan yang hasil daripada bentukan Belanda. Itu juga ada. Dengan sandi mereka yang sangat terkenal, Pohpo Coatra, atau dikenal dengan Ampun Cumeh. Ampun Cumeh itu, ampun itu gelar untuk para teku waktu itu. Daulat, daulat tuanku gitu ya. Nah, dipanggil ampun. Ampun Cumeh itu ampun yang menuruti keinginan Belanda dengan cara propaganda Pohpo Coatra. Bunuh orangnya, ambil tahtanya. Itu arti Pohpo Coatra. Cumeh artinya mencuri kedudukan. Cu itu mencuri, meh itu meja, meja atau kursi, kedudukan. Kurang lebih seperti itu, ya. Ya. Jadi setelah saya menyimak apa yang terjadi di negeri kita, kisruh mulai dari perang Belanda, kita nggak ke perang Portugis ya, perang Belanda aja kemari, itu banyak sekali persamaan. The Fede et Impera, ya, politik adu domba. Kenapa itu penting? Mengingat negeri kita ini sangat luas. Saking luasnya negeri kita, di dalam globe atau dalam peta dunia, itu seolah-olah kecil Indonesia. Tapi kalau kalian tahu, sebenarnya Indonesia ini sangat luas. Tapi sengaja dikecilin pada peta. Ya, itu salah satu propaganda perang. Propaganda penjajah. Paham ya? Paham. Untuk kalian yang ahli sejarah tentu paham. Kalau kalian lihat di bola dunia, di globe ataupun di atlas, di peta, itu dikecilin. Ya, globenya double juga. Golongan double juga itu. Kita sengaja memang dibunuh seperti itu. Dan Jepang masuk ke Indonesia karena dijemput oleh beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dengan taktik untuk memburu babi menggunakan anjing. Ternyata anjingnya lebih lapar daripada babi. Dan Jepang kembali ke negara asalnya itu karena ada bom Nagasaki dan Hiroshima. Bukan karena orang sakti yang ada di negeri kita. Nah, kependudukan Belanda di Indonesia, agresi-agresi demi agresi yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara mampu merobohkan
semua kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, terakhir Yogyakarta, tunduk kepada Belanda dengan memberikan kedaulatan kepada Belanda. Bagaimana dengan Aceh? Aceh hancur lebur karena ada pengkhianat. Pengkhianat. Ingat itu teman-teman yang di Aceh semuanya. Kita hancur karena pengkhianat. Ya. Ada 3 orang pengkhianat yang sangat terkenal di Aceh ini. Saya nggak mau menyebutkan namanya karena anak cucunya tersinggung kepada saya. Mereka hari ini mencoba mengotak-ngatik sejarah seolah-olah leluhur mereka pejuang, padahal pengkhianat. Nah, bahkan keluarga kami dihabisi oleh mereka semua tanpa ada rasa kasihan prihatin, sehingga bayi di dalam ayunan pun ditembak pada masa itu. Tapi karena memang takdir Allah, mereka harus selamat, sehingga masih ada dari keluarga-keluarga kita yang terselamatkan. Bahkan kenapa di Aceh ini banyak sekali gelar ataupun marga yang tersembunyi? Karena perang silih berganti, mulai perang Belanda, perang Portugis, perang Belanda, perang Jepang, kemudian perang Cumbo. Perang Cumbo itu perang saudara, hasil adu domba juga. Yani perang Cumbo itu perang antara bangsawan dengan ulama katanya. Padahal itu hasil rekayasa juga propaganda. Kemudian perang DITI. Kemudian perang PKI. Ada juga di Aceh. Kemudian perang AM. Tahun 80-90-an. AM itu Aceh Merdeka. Kemudian lanjut lagi GAM. Dan itu berkesinambungan. Dan bukan pakai toa, tapi pakai senjata. Nah, jadi saya berharap untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia ini untuk benar-benar mengerti bahwa kita memang sudah sejak lama diobok-obok, dipecah belah. Contoh begini, hasil daripada peperangan di Aceh, ada narasi yang mengatakan bahwa orang Aceh membenci orang Jawa. Saya tidak pungkiri itu. Ada kalangan beberapa orang yang memang membenci suku, rasis. Tapi tidak demikian sebenarnya. Ya. Nah, kenapa saya harus mengatakan ini? Supaya kita paham. Kebencian antar suku itu adalah hasil daripada propaganda. Masuk ke dalam Divide et Impera itu. Dulu ketika konflik di Aceh, kita ambil yang masih baru, konflik GAM dengan pemerintah. Ada narasi yang mengatakan bahwa orang Aceh benci terhadap suku Jawa, ataupun sebaliknya. Saya di sini ingin menjelaskan, setahu saya yang dimaksud Jawa di situ adalah pemerintahan Jawa. Artinya Indonesia ini dipegang kepemimpinannya oleh Jawa. Kan begitu. Sementara orang-orang Jawa yang hidup susah sebagai masyarakat dan segala macam, kan sama aja. Masyarakat Aceh, masyarakat di Jawa, kita hidup dalam kemiskinan, kita hidup dalam kesusahan. Nah, jadi tidak perlu ada namanya kebencian antara suku, ras, agama, dan segala macamnya. Jangan di-spam, saudaraku, jangan di-spam. Jadi dalam hal ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua, bahwa kita saling beradu narasi ataupun saling mencaci. Beradu narasi nggak apa-apa, tapi saling membenci, saling menghina antar suku, itu merupakan bagian daripada peninggalan penjajah. Bagian daripada peninggalan penjajah. Dan khususnya untuk saudaraku yang ada di Aceh, kalau kita memahami kedekatan antara kerajaan Aceh
dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di seluruh Nusantara, dalam hal ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, tentu kita tidak akan pernah rasis. Ya, kerajaan Mataram memiliki kedekatan dengan kerajaan Nanggro Aceh Darussalam. Ingat, kerajaan Aceh Nanggro Darussalam dengan kerajaan Samudra Pasai itu beda ya. Walaupun hari ini dua-duanya lokasinya berada di Aceh. Nah, itu beda. Maka kalau kita benar-benar mengikuti Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak akan mampu untuk dipecah belah oleh orang lain. Siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia ini merupakan tugas yang paling besar. Kenapa? Karena kita adalah negara kepulauan yang terpisah dengan batas-batas keberaneka-ragaman perbedaan. Apakah itu budaya, agama, suku, ras, dan segala macamnya. Nah, jadi saya menghimbau ketika kita ada masalah dengan segelintir orang, jangan bawa rasnya. Misalnya kita bahas si Bahar nih, jangan bawa Yamannya. Belum tentu si Bahar itu keturunan Yaman. Barangkali Rohingya, barangkali Bangladesh, atau apa, kita nggak tahu, dan kita nggak perlu bahas itu. Yang kita bahas hari ini adalah tindak tanduknya. Nggak usah bawa-bawa suku, ras, dan segala macam. Begitu juga kalian yang hari ini merasa sebagai cucu pejuang. Saya ini Habib loh, yang memerdekakan negeri ini kakek kami loh. Bukan. Kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan karena kakek ente atau kakek ana. Tetapi untuk mengurai sejarah yang sebenarnya siapapun yang ikut dalam berjuang, itu harus kita hormati dan kita hargai, saudara. Ketika kami berbicara sebagai warga Aceh bahwa di tempat kami banyak pejuang, berarti kami sedang berbicara tentang sejarah di tempat kami. Begitu juga kalian, berbicaralah tentang sejarah pahlawan yang ada di negeri kalian, yang ada di daerah kalian. Itu namanya bukan rasis. Kalau saya misalnya sebagai orang Aceh, ketika saya berbicara tentang sejarah Aceh, bukan berarti saya rasis. Akan tetapi, saya baru bisa mempelajari sejarah yang ada di daerah saya. Masa-masa genting, masa-masa perjuangan itu Bung Karno 2 kali datang ke Aceh untuk meminta bantuan Aceh. Pada masa itu Aceh bukan bagian daripada Indonesia. Aceh termasuk yang paling telat bergabung sebelum Irian atau Papua sekarang. Karena Aceh waktu itu ingin berdiri sendiri. Bung Karno datang, memanggil tokoh di Aceh ini sebagai panggilan Kakanda, yuk kita gabung sama-sama membangun negeri ini. Nah, ya. Jadi, kecintaan rakyat Aceh terhadap Indonesia bukan karena Bung Rizik, seperti pernyataan si Aldo. Dari leluhur kami pun sudah ada ya bentuk bukti kecintaan mereka terhadap tanah air. Buktinya apa, TIJ? Masyarakat Aceh menyumbang 28 kg dari total 38 kg emas yang ada di Tugu Monas sebagai lambang kedikdayaan bangsa Indonesia, sehingga bisa menunjukkan dan membusungkan dadanya bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Ini saya perlu mengoreksi sedikit, teman-teman. Itu kan Bengkulu bukan Aceh. Saya mengatakan bahwa 38 kg emas yang ada di atas Tugu Monas, 28 kilonya dari Aceh, sisanya dari daerah lain. Walaupun di sana banyak orang sakti yang tiap malam kerjanya narik emas, narik ini, narik itu, ilmu leluhur. Tapi ketahuilah, 28 kg emas yang ada di atas Tugu Monas itu dari Aceh. Walaupun kami tidak punya kesaktian narik-narik emas. Ya. Nah, kemudian dibelikan 2 pesawat untuk melewati blokade-blokade Belanda pada masa itu.
yakni RI 001 dengan RI 002 atau lebih dikenal di Aceh Selawah Agam dan Selawah Dara. Dan juga untuk kepentingan luar negeri. Ya, bahkan memberikan ongkos kepada Menteri Muda Luar Negeri yakni Kiai Haji Agus Salim untuk datang ke luar negeri untuk meneriakkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Ini sejarah, saudara. Sejarah, ya. Kemudian kapal armada laut yang mungkin jarang sekali kita tahu tentang sejarah itu. Kapal laut pertama punya militer Indonesia itu dibelikan oleh rakyat Aceh juga. Saya lupa nama kapalnya, saya lupa nomor serinya, tapi ada. Itu juga dibelikan oleh masyarakat Aceh, teman-teman, dalam misi untuk memperebutkan kemerdekaan. Itu barang yang dibeli second dari Soviet waktu itu, Rusia. Ya. Jadi kalian hari ini ngaku-ngaku sebagai Habib, nih oknum-oknum ngaku sebagai Habib, nggak usah kalian pongah. Kakek kami, nggak ada apa-apa. Kalau kita ukur dari perjuangan yang ada di Nusantara ini, nggak ada apa-apanya kalian, pengacau aja. Nah, jadi nggak usah, kalian nggak usah koar-koar. Ini kakek ana yang pertama sekali menaikkan bendera merah putih, kakek ana. Sebelum kakek ente kenal bendera merah putih, leluhur kami sudah duluan kenal. Kenapa saya bilang begitu? Di Aceh ada sebuah syair yang dikarang oleh siapa namanya? Abu Pantekulu. Namanya syair Hikayat Perang Sabi. Di situ ada bait, penggalan baitnya. Ija pute la pute ge sampodara, Ija mirah ya Allah ge sampogaki. Di situ kain merah dan kain putih. Dan di rumah adat, mungkin tidak hanya di Aceh, di rumah adat itu di tiang-tiang penyangganya ditaruh pertama sekali kain putih, di atasnya ditaruh kain merah. Ya, ada dua makna di situ. Nah, ada dua makna. Putih artinya suci, merah artinya berani. Putih tulangku, merah darahku. Sejauh peninggalan sejarah itu sudah dikenal. Sebelum Indonesia ada itu sudah dikenal itu. Nah, makanya dulu ada beberapa lagu kalau kita nyanyikan jadi pertanyaan dulu ya. Berkibarlah merah putih di langit yang biru. Kok ada birunya? Bukankah biru itu merah putih biru itu bendera Belanda? Nah, kami sempat komplain itu dulu. Nggak usah bawa-bawa biru di situ. Itu kan langit bukan bendera. Ngapain? Nggak usah bawa-bawa biru. Itu kontroversi dulu lagu itu. Ya. Jadi hari ini kita krisis persatuan dan kesatuan. Yang satu sok paling agamis, yang satu sok paling nasionalis. Enggak perlu. Bukan sok yang penting di sini. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita masing-masing.